meluncur ke arah Land of Dawn untuk game kita yang pertama di Finals Lower Bracket. Siapakah yang akan menantang Philippines di Grand Final di Romania ini, di IASI? Apakah Bigetron Alpha atau Indonesia? Ataukah Saudi Arabia? Sementara itu, Vin sangat-sangat agresif di sini. Yes, coba untuk memberikan pressure sedikit tapi langsung bakal dicang dan terpaksa untuk flicker. Bahkan ada Iron Hook yang dilempar, tapi Vin masih bisa kabur di sini. Tidak ada resource lebih yang akan digunakan dari Saudi Arabia. Ya, aggression yang lumayan bagus itu walaupun ngeburn flickernya, tapi masalahnya lumayan pressure-nya di sini. Sementara itu Superken bakal nyoba untuk nge-steal dari blue buff-nya Tarzan. Masih ditarik lagi oleh seorang troll, sebuah cover yang lumayan baik dari roamer Saudi Arabia. Covernya bagus banget, memberi Tarzan lagi-lagi ruang. Tapi dengan itu keunggulannya, kita bisa lihat Superken udah bisa mengamankan dari Little Wonder-nya. Bahkan langsung ke arah invade enemy jungle. Terus Poisons bakal langsung digunakan. Tarzan akan harus terpaksa untuk makan beberapa tembakan dari Astral Sphere seorang Moreno. Bahkan Troll melempar Iron Hook, tapi Morenonya masih bisa spacing dengan sangat-sangat baik. Ya, disinilah value-nya dari Baxia itu benar-benar tertunjukkan ya. Soalnya Baxia itu rotation speed-nya tinggi, farming speed-nya tinggi. Jadi kalau mirroring lawan tim musuh itu sangat-sangat bagus. Apalagi sustainability-nya di early game itu nggak masuk akal juga. Ada continuous damage yang bisa nge-punish. Jadi all in one lah hero ini. Tapi masalahnya untuk masalah di kiting itu agak gampang. Apalagi lawan Iritel. Di atas pressure-nya sudah dikeluarkan ke arah Sanji, dan dengan keunggulan resource ini tentunya mereka akan coba untuk melakukan turtle-nya langsung di start begitu saja oleh Superken. Sementara itu Tarzan masih level 3 dan gak mau apapun di turtle area. Dia tahu kalau dia bakal kalah, soalnya belum punya resource yang bagus untuk melawan Superken. Sementara itu Saken dalam bahaya. Oke, flicker out langsung, bisa dodge dari Princess Red-nya. Ada Iron Hook juga yang keluar, tapi tidak bisa connect. Indonesia mengamankan turtle yang pertama di arah atasnya. Bahkan Superken, dia tidak menggunakan retribution-nya. Bahkan di orange buff-nya masih juga ditahan. Dari retribution-nya mau coba untuk kontes lebih banyak creep dan jungle tim musuh. Superken sekarang ini menantang King of the Jungle di Tarzan dan langsung aja invasi ke blue buff. Oke, kita lihat sini. Bakal langsung digunakan retribution dimenangkan oleh Superken. Bahkan sekarang Troll mendapatkan Iron Hook langsung di lock di bawah. Terus Poison sudah keluar dengan hard guard yang perfect on time dari sang Kapten Finn. Larak coba untuk mengejar ke arah Baxianya yang menggunakan shield unity. Masih bisa nge-go-tag dan Superken escape yang sangat-sangat baik. Ankle breaker dari Superken masih 0-0-0. Tapi Indonesia berhasil mensecure beberapa objektif, beberapa buff dari tim Saudi Arabia. Sangat-sangat value sementara ini. Apalagi Sorizo masih belum bisa memenangkan lane-nya. Nanti kalau udah punya Ice Queen 1 bakal 180. Moreno dengan snipe-nya Astral Sphere yang sangat-sangat baik. Langsung menuju ke arah tier 2 bawah. Superken lagi dan lagi menang retribution battle yang tidak lagi 50-50. Tarzan King of the Jungle-nya terpaksa untuk mundur oleh seorang Superken. Bahkan ada Moreno dengan Astral Sphere. Tambah lagi dengan recall tas-tas sedikit ya tadi ya. Kita bakal lihat replay dari apa yang terjadi sebelumnya. Oh, sepertinya enggak. Nggak jadi. Iya. Tapi Indonesia sementara ini 1-0, kill-nya leading dan gold-nya leading juga. Objektif juga leading, jadi ini sangat-sangat bagus sih early game-nya. Apalagi Finn, kalau udah late game, dia nggak perlu show di map. Superken mungkin dalam bahaya. Yes, langsung lagi, ada retribution lagi. Apakah ini bakal 50-50 yang ketiga yang dimenangkan oleh Superken? Tapi lihat di sana, ada Iron Hook yang langsung menuju ke belakangnya. Harga langsung digunakan, tapi Superken gak bisa survive di bawah tier 2. Dan kena ke arah real world manipulation-nya, di mana Kevin akhirnya bisa mendapatkan kill dan 2 ditukar untuk 0. Pertukaran yang sangat baik untuk Saudi Arabia. Sangat baik, tapi Saken mungkin bisa mendapatkan beberapa turret damage di sini di bot lane. Sementara Iritel dari Saudi Arabia, Lark, bakal di freeze wave-nya oleh seorang troll supaya dia bisa mendapatkan minion secukupnya. Dan Superken bakal coba untuk nantang Tarzan lagi di Battle of Retribution. Oke,
1v1, ada 50-50 lagi. Super Ken maju ke arah depannya. Retribution Battle langsung dimenangkan oleh Super Ken. Ada sedikit retri prematur di mana Sanji bakal tertangkap dalam masa sanity-nya. Tarzan maju ke arah depan, berhasil mendapatkan kill karena Vin. Tapi Turtles Boy Sansia, lihat damage yang dikeluarkan. Bahkan ada anti-healing. Sorizo langsung menumbangkan seorang Tarzan. Dan bahkan Super Ken-nya masih bisa kabur dengan melakukan sedikit lebih banyak poking damage ke arah Troll. Continuous damage-nya terlalu susah untuk di-handle oleh Saudi Arabia. Ada Baxia, ada Fire juga dari Xbox yang udah punya Ice Queen One tentunya. Jadi akan susah untuk later stage of the game. Gimana caranya keluar dari zonanya Sorizo. Dan ditambah lagi nanti Saken bakal join di team fight. Sementara ini 0-0-0. Saken belum ada kontribusi sama sekali. Lebih prefer ke fokus di gold lane mendapatkan goldnya. Setelah itu Super Ken bakal coba punish. Yes, dengan retributionnya bahkan tidak dikasih Little Wanderer. Udah ada Astral Echo yang digunakan minimal di arah bawahnya. Saken! Torn apart memory dari Saken. Ada Iron Hook dari Troll. Bahkan ada Bloody Hunt. Tapi Vin berhasil melakukan damage dan langsung diputar balikan begitu saja dengan Astral Meteor dari seorang Moreno. Meanwhile di arah atas Sorizo sudah sangat sekarat. Tapi dengan adanya Immortality lagi-lagi masih ya. aman. Jadi sepertinya lebih ke prefer ke sustainability daripada utility di team fight, daripada Ice Queen One-nya. Sorizo bakal lebih safe di early game, apalagi dengan bantuan Vin dan Hargatnya dengan global presence-nya dia nggak bakal bisa di take down dengan mudah oleh damage dari Saudi Arabia yang belum dapat itemnya. Sementara ini Lark 0-2-0 buat gold laner itu benar-benar trouble. Yes, betul sekali. Kalau kita lihat dari levelnya nih, Shevin, 2 level udah dimiliki oleh Super Ken dan ini dia confidence level yang menurut gue kita gak lihat banyak loh di ISF 2023 untuk Indonesia dan akhirnya mungkin dengan kemenangan lawan Mongolia dan Egypt dan Mesir, mereka akhirnya udah kembali confidence-nya. Mereka bisa kontrol gamenya, tapi ingat, ini baru menit ke-6 ya. Kita harus masih sabar, masih lihat dulu pertandingannya. Karena untuk turtle ketiga harusnya diamankan secara gratis. No contest, terlalu ketinggalan dari seorang Tarzan. Ya, perfect objective game dari tim Indonesia. 3 turtle bahkan tanpa retribution sama sekali. Super Ken mungkin bakal mencoba untuk melakukan manuver yang agresif di sini. Langsung aja ke jungle-nya Tarzan lagi-lagi. Super Ken ini hidupnya di jungle musuh ya sekarang. Iya. Oh, ini itulah. Tarzan yang namanya Tarzan ya, King of the Jungle. Tapi 3 level. full control di dalam jungle-nya sendiri aja nggak bisa mengamankan banyak. Sebetulnya cuman creep-creep yang hijau. Bahkan di arah atas, Super Ken rotasi lagi. Shield Unity sudah digunakan. Sanji terzoning. Dan antara tier 1-nya langsung saja diambil oleh Saken. Meanwhile, Orange Buff akan dikontes. Super Ken masih memiliki Retribution. Iron Hook-nya sudah di-bait out. Retribution battle lagi dan lagi. Super Ken memenangkan Retri lagi. Tapi kali ini udah 2 level di atas. 2? Oh ya 2 level, oke. Gue kira tambah lagi dari level 12 tadi. Tapi sebenarnya Super Ken ini 50-50-nya selalu on point ya. Baik blue buff, baik turtle. Walaupun itu ada kontribusi mistake dari Tarzan juga. Tapi Super Ken selama ini bener-bener perfect lah objektif gamenya. Sementara itu Vin bakal coba sendirian di top lane. Oh berdua actually. Oke, tapi ada conceal langsung digunakan oleh seorang troll. Langsung di stop begitu saja oleh Super Ken. Saken masih bisa melakukan damage dan ada turn apart memory ke arah belakang. Meanwhile, apa yang terjadi? Tarzan terpick up pada Iron Hook dari seorang troll ke arah Saken. Dan itu dia pertukaran dari Saudi Arabia. Tapi untuk Indonesia masih menang banget dengan Astrosphere terakhir yang kena. Dan juga dengan tier 1 turret. Ini masih merupakan trade yang menang. Ya remember mid turret adalah mid atau turret yang paling value ya. Apalagi yang outernya. Jadi map pressure dari Indonesia ini bakal ditambah lagi. Apalagi kalau ngelawan Franco yang notabene sangat reliable atau sangat reliant dengan bash atau surprise mechanic. Jadi tim Indonesia bisa lebih safe, bisa lebih santai dalam mengopen map. Ini sangat plus buat Vin, sangat plus buat Moreno juga yang merupakan hero squishy banget ya. Tapi job desk-nya masih ada buat open map. Sementara itu Vin mungkin bakal jadi target dari tim Saudi Arabia. Soalnya dia ini mungkin bakal jadi solo laner di late game nanti. Soalnya bisa langsung ke team fight dengan Hargatnya. Oke, lagi dan lagi udah ada reset dari kedua tim. Tapi untuk Indonesia reset mereka dalam bentuk mengambil Lord secara gratis. Karena tidak ada kontes yang bisa dilakukan. Bahkan Super Ken aja tidak harus menggunakan Retribution. Langsung aja dipakai. Tarzan, dia sudah menggunakan Retribution-nya di arah Orange Buff. Dan Super Ken sekarang bisa langsung saja menuju ke Purple Buff. Mengambilnya secara gratis dengan Retribution dan Gold Lead-nya
nambah terus secara sistematis. 5.000 sekarang udah dipegang oleh tim Indonesia. Ya ini Mobile Legends the right way ya, slowly but surely, pelan-pelan aja asalkan dapat plus di mana-mana. Sementara itu di top lane mungkin bakal ada engage lagi ke arah seorang Sanji. Oke, Sanjinya sudah terpoke down, ada taunt yang kena karena Super Cat. Sorizo! Bahkan Sorizo bisa membawa mereka balik. Moreno dengan Astral Recall dan Astral Sphere-nya yang masih ditahan, kena ke arah Sanji. Tapi masih terlalu tanky, masih bisa mengambil damage yang besar dari Moreno. Sorizo main disiplin ya tadi. Sebenarnya ada chance buat dia melakukan Last Insanity walaupun musuhnya Flicker bisa ngeburn Flickernya. Jadi menurutku masih value di situ ya. Jadi mungkin Sorizo agak lebih safe aja, agak lebih gimana caranya main disiplin, gimana caranya nggak kalah kalau ketika main siege begini. Plannya mungkin untuk menggunakan Last Insanity di sini dengan ada Hard Guard. Langsung dikeluarkan, tapi Viraga armornya bakal langsung di-nick down begitu saja. Real World Manipulation, lockdown ke arah Super Ken dan juga Saken. Tapi mereka masih bisa mundur, masih bisa defend. Dan Indonesia terpaksa untuk mundur, tapi balik lagi. Dengan Lord pertama mendapatkan Sangat semua value. Tier 2 turret. Atas, tengah, dan bawah. Itu udah worth it banget. Dan dua item yang sangat penting untuk dua member ini, Saken dengan BOD-nya. Jadi ketika dia melakukan taunt tempat memory akan ada extra damage ketika musuhnya HP-nya kecil. Sementara itu Sorizo melakukan counter untuk melawan Gift yang sangat-sangat susah untuk hero stationary seperti Xbox ini. Oke, zoning udah terjadi. Iron Hook bisa langsung didodge oleh Sorizo, tapi penalty zone dengan Flicker karena belakang. Saken terpaksa menggunakan Flicker juga. Masih bisa mundur dan Hard Guard-nya pun masih ditahan oleh Kapten Vin. 6K gold lead, 6.000 gold lead buat tim Indonesia. Dan kita bakal tetap support ya dengan hashtag tim Indonesia, hashtag Indopride. Dan kita berbudaya supaya tim Bigetron, tim Indonesia bisa maju ke Grand Finals dan mendapatkan revenge dari apa yang terjadi sebelumnya melawan Philippines. Dan dari kedua tim, lagi dan lagi, ini dia ketika udah ada neutral objective yang digunakan seperti Lord, mereka akan kembali reset dan slow down temponya. Tidak ada alasan sebenarnya, apalagi untuk tim Indonesia untuk maju-maju. Mereka tinggal freezing wave-nya aja di samping, menggunakan map control ini untuk invade terus-menerus dan gold lead-nya, XP lead-nya semua akan numpuk. Kita lihat aja dari levelnya, Super Ken dan Tarzan beda 3 level. Dan kayaknya kalau kita lihat sekarang, tadi menangnya 50-50 ya. Yep. Kalau sekarang udah bukan 50-50 lagi, udah lebih ke 70-30 kalau Retri dengan keunggulan level. Ya, tapi masalahnya di tim Indonesia itu kalau Lord setup, sisi lock, semua skill yang bisa merubah momentum itu ada di tim Saudi Arabia. Jadi harus tetap hati-hati ketika Saudi Arabia mencoba untuk kontes. Tapi sepertinya nggak bakal ada kontes sama sekali buat tim Saudi Arabia. Mereka bakal memilih untuk main safe. Tapi Sorizo mungkin bakal nge-punish di sini. Oke, 4 orang sudah reveal. Super Ken langsung dengan shield unity karena belakang bahkan ada Astral Sphere. Lark terpaksa untuk mundur. Sanji terisolasi dari timnya menggunakan penalty zone secara defensif atau mungkin di sana ofensif. Coba untuk mendapatkan sesuatu kembali. Tapi Indonesia langsung saja mengamankan killnya. Udah mendapatkan Lord, mereka bisa siege kembali. Dan siege potential dari tim Indonesia sangat-sangat tinggi. Apalagi dengan Novaria, dengan Brody yang damage-nya udah nggak terbendung dari frontliner tim Saudi Arabia yang nggak cukup physical defense-nya untuk bisa mengatasi seorang Super Saken yang udah membeli Wind of Nature juga untuk respect damage dari seorang Lark yang mungkin bisa ngeflank, mungkin bisa masuk ke dalam backline dari tim Bigetron Alpha atau tim Indonesia. Dan Super Ken bakal mencoba untuk menunggu Lord untuk masuk ke top lane dan mencoba untuk nge-endgame di sini. Yes, udah enhance ya, jadi bisa charge, tapi charge-nya pun nggak perlu digunakan. Sorizo di depan, cuman membakar-bakar dikit, melakukan poking dikit dengan adanya Astral Sphere juga. Poke dan range advantage sungguh digunakan oleh tim Indonesia, di mana Sanji coba untuk melakukan clearnya. Troll juga sudah cari untuk Iron Hook, berhasil mendapatkan ke arah Sorizo, tapi dengan Viraga Armor masih bisa kabur. Shield unity ke arah belakang, di mana Kevin terpaksa untuk flicker, dan di sana masih dilakukan zoning sendiri. Super Ken melawan zoning 4 orang. Bawah di arah masih ada Sanji yang coba untuk melakukan clear wave, tapi ada Astral Meteor, bahkan juga Astral Sphere yang kena, dan Sanji terpaksa untuk mundur. 2 base turret diamankan dan tidak ada perlawanan dari Saudi Arabia. Again, slowly but surely sekarang 9.000 gold lead buat tim Indonesia dan mereka mencoba untuk menyekik tim Saudi Arabia pelan-pelan aja, nggak perlu melakukan sesuatu yang drastis asalkan mendapatkan plus di departemen yang mereka tujukan. Oke.
Last Insanity dari seorang Sorizo di sini masih mendapatkan sebuah healing dengan Super Ken. Coba dari depan, masih ada Hagal yang langsung di-cancel dengan penalty zone. Tapi Tournament Memory langsung follow, ada fade away. Sorizo, 1 darah, masih bisa dibantu dengan healing. Dan dia masih ada immortality juga. Jadi gak ada risk juga di mana dia akan tertumbangkan. Apakah mereka mau lanjut di sini? Masih ada wave di mid lane dan di top lane, bahkan di bottom lane juga. Ini mungkin bisa jadi kesempatan buat Big Hit buat endgame. Beneran ini. Oke, Super Ken di arah bawah melakukan zoning lagi. Astral Spear kena ke arah seorang Lark. Dan kayaknya untuk Lark ini kita bisa ada count sih beberapa kali udah kena Astral Spear. Balik karena lagi. dia di sini udah bener-bener di zoning full oleh Astral Spear. Ya, dan Big Hit punya gimana ya? Punya hak. Shevin, Indonesia. Oke, tim Indonesia juga punya hak kalau mereka mau mengambil team fight ketika Novaria berhasil nge-land salah satu snipe-nya. Jadi ketika mau team fight mereka bisa dibilang job desk-nya ngurang lah. Soalnya ada satu member yang bener-bener low hasil dari snipe-nya Novaria. Moreno sekarang masih 0 death, 2-0-5 walaupun impact-nya nggak terlalu gimana ya. Gak terlalu, banyak banget kill-nya. Tapi Moreno bener-bener jadi salah satu pilar dari tim Indonesia buat memenangkan team fight sebelum team fight-nya dimulai. Yes, dan menit ke-16 kali ini juga dengan ada 10.000 gold lead. Nggak bisa dikontes, Shevin. Karena kalau memang mau dikontes pun itu menjadi ya team fight yang harusnya dimenangkan langsung oleh Indonesia gitu. Susah banget untuk Saudi Arabia masuk tanpa adanya kontrol di dalam wave-nya yang balik lagi ya, 3 base turret, 3 wave super minion yang terus-menerus maju ke arah base-nya. So no contest, free Lord, tapi Lord-nya masih enhance di menit ke-16. Apakah bisa end, Shevin? Sepertinya bisanya. Mereka punya resource yang cukup, mereka punya skill yang aktif semua, spell masih aktif semua. Sorizo punya banyak utility untuk late game sekarang. Super Ken maju. Oke. Di arah belakang bahkan mematahkan base-nya. Tarzan langsung dipoking itu saja di mana Tournament Memory bisa mengeluarkan damage yang sangat besar. Bahkan ada Last Insanity karena belakangnya. Lark coba untuk melakukan free hit tapi Super Ken masih bisa sustain. Meanwhile Sanji flicker ke belakang, base-nya terbuka dan Indonesia berhasil mendapatkan game yang pertama.